Halo, balik lagi sama ahem. Halo, balik lagi sama aku. Nah, kini di 152,3 FM yang temenin kamu selepas jam kantor. Kali ini aku akan mulai pembahasan lagi ya. Setelah minggu lalu kita sempat ngebahas angka nih ya. Kali ini kita bakal bahas apa temannya angka, of course, huruf. Jadi kita bakal ngebahas tentang huruf nih. Jadi huruf adalah sebuah grafem, bentuk goresan atau lambang dari suatu sistem tulisan. Nih contohnya misalnya, ada 26 huruf dalam alfabet Latin modern atau 47 huruf dalam hiragana. Nah, dalam suatu huruf terkandung satu fonem atau lebih, tergantung jenis aksaranya gitu. Dan fonem tersebut membentuk suatu bunyi dari bahasa yang dituturkan. Nah, setiap aksara ini memiliki unsur dengan nilai bunyi yang berbeda-beda. Dalam aksara jenis alfabet, abjad, dan abugidah, biasanya suatu huruf melambangkan suatu fonem atau bunyi. Berbeda nih dengan logogram atau ideogram, yang hurufnya mewakili ungkapan atau makna suatu lambang. Misalnya aksara Tionghoa. Nah, dalam aksara jenis silabis atau aksara suku kata, suatu huruf tuh melambangkan suku kata. Contohnya adalah hiragana dan katakana yang ada di Jepang. Nah, beberapa aksara, misalnya alfabet Yunani dan keturunannya itu memiliki varian dari satu huruf yang sama. Disebut dengan istilah huruf besar dan huruf kecil. Huruf besar biasanya dipakai di awal kata, sedangkan huruf kecil itu di setelahnya. Gitu. Nah, di dunia ini juga sebenarnya terdapat dua kategori besar tentang pemilihan huruf, yakni ada serif atau huruf berkait dan sans serif atau rupa huruf tanpa kait. Serif itu adalah penamaan untuk kaki dekoratif kecil yang ada di bagian ujung huruf. Huruf jenis serif ini memiliki basis dasar yang lebih kuat dengan kaki yang dimilikinya. Untuk ini membantu mata pembaca dalam melakukan penelusuran secara horizontal di sepanjang garis tulisan. Sans serif ini sering digunakan tuh untuk dibaca secara online gitu atau secara daring. Meskipun hal ini tuh masih tergantung pada ukuran, gaya dan pilihan warna huruf. Penggunaan huruf ini sendiri juga tuh dipakainya tuh beda-beda ya. Walaupun nih misalnya kita menggunakan huruf Yunani ya, huruf Latin modern yang kita pakai, dan itu juga dipakai untuk penggunaan bahasa Inggris. Nah, tapi penyebutan walaupun tulisannya sama nih, penyebutannya bisa beda. Kayak kalau dalam bahasa Indonesia kita akan bacanya A, B, C, D, E, F, G, sedangkan dalam bahasa Inggris itu bisa A, B, C, D, E, F, G. Beda, tapi maknanya itu sama hurufnya. Atau juga bahasa-bahasa seperti French atau Prancis yang dia tuh ada hurufan O, E dan I, dimana tuh dia menggunakan 3 huruf huruf baca, huruf vokal, dan cara bacanya bukan OEI tapi AU, A dan U nya. Aku pernah ngeliat ini di beberapa tempat dan menurut aku itu cukup menarik karena mereka menggunakan sistem yang beda dengan sistem yang kita biasa pakai dalam penggunaan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Dan walau sebenarnya dalam bahasa Inggris penggunaan Y itu juga diikutin huruf vokal sebenarnya. Mereka tuh bilangnya ada beberapa kata yang mereka bilang itu Y itu adalah huruf vokal. Gitu. Dan untuk penggunaan huruf besar huruf kecil sendiri itu, selain tadi yang udah disebutin di depan kata biasanya,
Biasanya juga ini ada di depan, seperti depan kalimat ataupun yang panjang. Itu kalau huruf kapital atau huruf besar semua dalam satu kalimat itu ada di tempat-tempat tertentu juga kadang kita pakai gitu ya. Selain huruf tadi 26 huruf yang ada di Latin, penggunaan huruf Latin modern atau alfabet Latin modern, ada juga nih huruf vokal yang di atasnya ada tanda bacanya. Itu emang gak semua negara yang menggunakan alfabet Latin modern tuh pakai. Contohnya Indonesia, di mana Indonesia tuh nggak pakai ya. Tapi ada beberapa yang misalnya contohnya itu ada Portugis dan Spanyol yang menggunakan A dengan ada tandanya, atasnya tanda naik gitu. Itu biasa dibacanya tetap A biasa. Tapi di kata yang dipakai huruf itu biasa ditekan pembacaan A-nya. Ataupun dalam Islandia A-nya tuh dibaca panjang. Gitu. Sebenarnya itu penggunaannya sering juga kalau kalian belajar ya bahasa Tionghoa, itu mereka untuk romajinya ya bahasanya. Kalau kalian yang belajar Jepang mungkin di sini banyak yang lebih tahunya kalau sistem Jepang ya. Kalau menggunakan sistem Jepang di mana romajinya membaca dengan romaji, biasa di Jepang kan romajinya nggak ada tanda bacanya ya. Nah kalau di pembelajaran bahasa Tionghoa kalian akan belajar baca romaji dengan huruf vokal. Itu huruf vokal yang ada tanda bacanya. Ada yang datar, turun, naik, dan turun naik. Mungkin aneh kali ya. Bisa kali ya kita kasih contoh. Misalnya ada 4 tanda baca di mana misalnya mau bilang A, bisa kita tinggal bilang A. Tapi kalau misalnya A-nya yang atasnya ada datar, A, nadanya datar ya. Kalau naik A, naik dah. Iya naik, dan cara bacanya naik. Kalau turun A, turun. Kalau misalnya turun A, gimana ya bahasanya? Kita coba mencari huruf Tionghoa kali ya untuk menjelaskan. Jadi contohnya sebenarnya biasa tuh aku suka ketemu kata-kata yang sama. Misalnya how itu sebenarnya secara biasanya orang tuh kalau bilang how tuh pasti baik gitu artinya, biasanya ya artinya how tuh baik. Jadi sometimes kita tuh bisa beda nada tuh bisa beda arti gitu. Itulah ribetnya ya bahasa Tionghoa. BTW kalau bahasa Jepang tuh tadi kan aku bilang Jepang tuh romaji. Kalau bahasa Mandarin itu dibilangnya pinyin gitu. Dan menurut aku lumayan asik dari bahasa atau huruf Tionghoa adalah cara bacanya. Aku pernah belajar huruf Tionghoa ini dan ya lumayan asik. Walaupun sekarang udah lumayan lupa ya. Yang pertama kayak misalnya kalau misalnya ada huruf B, itu bacanya bukan B tapi P. Contoh, misalnya ada yang tulisannya tuh bu, akan dilafalkan atau dibilang tuh pu. Itu artinya tidak. Pu itu artinya tidak gitu. Atau yang P, kalau terus bingung kan kalian. Nah kalau P bilangnya gimana? Kalau P itu cara bacanya itu jadi P dan H. Pa. Harusnya misalnya ditulis di pa nih, artinya takut nih, jadi pa. Contoh lagi misalnya M. Kalau M tuh tetap M. Kalau Mei itu artinya cantik, terus kalau Indonesia tetap Mei.
gitu juga dengan F. Nah kalau ada D nih, bacanya itu jadi T. Misalnya dong, liternya mengerti tipenya itu tong. Lalu kalau yang T nya nih ditambahin H lagi, kayak tadi kayak P, B jadi P, P nya tambahin H, D itu jadi T, T nya tambahin H. Nah jadi ting artinya mendengar jadi ting gitu. Jadi beda ya, sebenarnya lumayan asik untuk mempelajari hal-hal seperti ini ya, tapi memang sedikit butuh effort ya guys ya. Dan segitu dulu pembahasan kali ini tentang huruf. Makasih udah sempetin mampir dan dengerin sampai habis. See you to the next video, to the next podcast. Bye bye. Jajang.